Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam dan berduri salam perinter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah melimpah. Amin. Oke kawan-kawan, di video kali ini kita coba membahas tentang bagaimana solusi mengatasi buah landak atau buah cengkeh yang biasanya selalu kita temui di kebun kita masing-masing. Tapi sebelum itu silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe, dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan terima kasih. Oke, tapi sebelum itu teman-teman saya tunjukkan dulu buah yang normal. Ya, ini adalah contoh buah normal teman-teman ini. Buah normal, nanti kita akan melihat bagaimana penampakan yang buah cengkeh atau buah landak. Kalau orang bilang ini adalah buah yang normal, kita coba untuk lihat dulu yang buah yang cengkeh atau buah landak. Nah semacam ini pohonnya teman-teman, tidak jauh berbeda dengan pohon-pohon yang sejenisnya. Nah kita lihat semacam ini, banyak bunga tapi tidak jadi buah dan busuk-busuk teman-teman ini. Dan ini ada, kita lihat di sini ada penampakan yang jadi buah, tapi kalau kita lihat di sini bentuk berondolannya ini memanjang, dan kita lihat ini penampakannya. Kita coba ambil satu ini. Nah ini kita lihat teman-teman, ini dia memanjang seperti bulu landak, dan makanya biasanya orang sebut dengan buah landak karena memang buahnya semacam itu teman-teman, dan tidak mempunyai cangkang, dan begini seterusnya, dan lama kelamaan akan membusuk teman-teman ini. Nah nanti di video kali ini kita akan coba berdiskusi bagaimana solusi terbaik untuk mengatasi buah landak semacam ini. Oke, jadi perlu diketahui teman-teman bahwa ada beberapa hal penyebab buah landak itu terjadi. Yang pertama adalah dari faktor genetik atau dari faktor bibit. Biasanya kita sering menjumpai buah landak atau buah cengkeh ini pada kebun-kebun sawit yang tidak menggunakan bibit unggul. Jadi persentase munculnya buah landak itu paling banyak kita jumpai pada bibit-bibit yang bukan dari balai benih. Untuk balai benih teman-teman ada potensi untuk berbuah landak, tapi hanya sekitar 1-2% saja. Makanya kita anjurkan untuk menggunakan bibit unggul, karena bibit unggul itu potensi untuk buah landaknya itu sangat kecil. Nah berbeda dengan bibit yang abal-abal, kalau kita tanam seperti itu biasanya potensi untuk munculnya buah landak itu sangat banyak teman-teman. Itu yang harus kita ketahui dari potensi bibit, dari faktor genetik. Yang kedua teman-teman, faktor yang kedua yang menyebabkan buah landak ini karena proses penyerbukan pada bunga betina itu tidak sempurna. Itu yang menyebabkan juga terjadinya buah landak semacam ini. Yang ketiga tentunya adalah karena buruknya sanitasi teman-teman. Entah itu karena di kebun ini sangat gelap, dan tentunya juga mungkin pada saat TBM ini kelapa sawitnya ini tidak pernah dikastrasi. Makanya kelapa sawitnya ini akan berbuah landak. Dan memang ada beberapa solusi yang biasanya teman-teman itu ungkapkan di forum-forum diskusi, di grup-grup petani sawit. Ada beberapa solusi yang biasanya teman-teman sebutkan. Yang pertama teman-teman, saya akan coba sebutkan masing-masing pendapat-pendapat dari teman-teman semua. Yang pertama adalah solusinya adalah kita coba melakukan penyerbukan secara buatan teman-teman. Karena biasanya salah satu faktor penyebabnya ini adalah tidak sempurnanya proses penyerbukan. Jadi intinya kita lakukan proses penyerbukan buatan atau kita bantu proses penyerbukannya. Itu adalah langkah pertama atau solusi pertama yang kita bisa pilih. Yang kedua teman-teman, ada juga pendapat bahwa kita pangkas rapi ini kelapa sawit, dan setelah itu buah-buah landaknya itu kita kastrasi semua. Ini buah-buahnya ini kita kastrasi semua, dan setelah itu baru kita gunakan pupuk yang tinggi kadar KCl atau tinggi kadar kaliumnya teman-teman, unsur K-nya, karena itu bisa memancing munculnya buah. Nah itu salah satu pendapat juga. Dan ada pendapat yang terakhir teman-teman adalah diganti dengan atau dibunuh dan diganti dengan menggunakan bibit unggul. Nah itu adalah
3 pendapat yang biasanya muncul pada saat berdiskusi di forum-forum diskusi di kelapa sawit atau di grup petani kelapa sawit. Nah, jika ada teman-teman yang punya cara lain selain 3 solusi itu, silahkan berkomentar di kolom komentar. Selain melakukan penyerbukan secara buatan, selain menggunakan teknik kastrasi semua buah-buahnya ini, setelah itu baru dipupuk, dan yang ketiga adalah dibunuh dan diganti dengan menggunakan bibit unggul. Jadi kalau ada teman-teman yang mempunyai solusi lain selain itu, silahkan berkomentar di kolom komentar. Mudah-mudahan kita nanti bisa sama-sama mempraktekkan di kebun kita masing-masing. Dan kalau saya disuruh pilih, yang mana dipilih dari ketiga itu teman-teman? Oke, kalau kita memilih yang nomor 1 atau kita melakukan proses penyerbukan secara buatan, tentunya itu adalah pekerjaan yang sangat ribet sekali teman-teman, dan tentunya itu dikerjakan oleh ahli-ahlinya. Kalau kita seandainya bekerja di balai benih mungkin saja kita bisa memilih opsi yang pertama, tapi kalau kita sebagai petani pemula, petani yang baru belajar sawit, saya kira opsi yang nomor 1 itu tidak tepat untuk kita pilih teman-teman. Oke, yang opsi yang kedua, kalau kita memilih untuk mengkastrasi, kita memangkas dan memupuk, itu kurang tepat juga menurut saya, karena tingkat keberhasilannya itu sangat tidak bisa sampai 100% teman-teman. Kecil sekali keberhasilannya. Makanya kalau saya disuruh pilih, makanya saya pilih yang nomor 3. Artinya kita ganti, kita tebang, dan kita gunakan bibit unggul untuk penggantinya. Itu adalah solusi terbaik yang menurut saya adalah solusi yang bijak. Kalau kita memilih yang nomor 1 tentu ribet sekali. Kalau kita memilih yang nomor 2 itu tentu tingkat keberhasilannya itu kecil, tidak bisa sampai 100% teman-teman. Dan yang ketiga ini tentu adalah pilihan bijak. Walaupun kita sudah tanam ini sawit, mau tidak mau karena bibitnya ini abnormal, karena faktor genetik, makanya kita harus bunuh dan kita ganti dengan bibit unggul tentunya, bukan bibit dari yang lain, yang bukan dari balai benih teman-teman. Oke, silakan teman-teman berkomentar di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini punya manfaat bagi kita semua, terutama untuk mengatasi buah landak semacam ini yang biasanya selalu menjadi halangan sebagai petani sawit teman-teman. Silakan berkomentar di kolom komentar, nanti kita sama-sama berdiskusi. Kalau saya disuruh pilih, tentu yang saya pilih adalah memilih opsi ketiga, yakni mengganti dengan bibit unggul. Itu solusi terbaik kalau menurut pendapat saya. Oke, mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang bagaimana solusi yang biasanya dikemukakan oleh teman-teman di forum diskusi, dan kalau saya pilih adalah pilih yang opsi ketiga, yakni mengganti dengan bibit unggul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.